Rema hari ini, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Seorang anak kecil berdiri di depan pintu rumahnya yang terkunci. Ia mengetuk sekali, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, masih belum terbuka. Namun, ia tidak pergi. Ia terus mengetuk karena ia tahu ayahnya ada di dalam dan pasti akan membukakan pintu pada waktunya. Ketekunannya bukan karena ia ragu, tetapi justru karena ia percaya. Prinsip yang sama berlaku dalam doa. Ketekunan dalam doa bukan tanda kelemahan, melainkan tanda iman yang hidup. Dalam Lukas 18, Yesus menceritakan tentang janda yang terus datang kepada hakim yang lalim. Sekalipun terus ditolak, ia tidak menyerah, tidak berhenti, dan tidak mundur. Akhirnya, karena ketekunannya, sang hakim mengabulkan permintaannya, dan janda itu pun sampai mendapat keadilan. Yesus memakai kisah ini untuk mengajar bahwa kita harus selalu berdoa dan tidak menjadi jemu. Tuhan tidak sedang menunda karena tidak peduli, tetapi seringkali sedang membentuk iman kita agar tidak bergantung pada jawaban yang cepat, tetapi pada pribadinya yang setia. Dia bukan hakim yang lalim seperti dalam perumpamaan, tetapi Bapa yang penuh kasih. Jika hakim yang tidak benar saja akhirnya menjawab karena ketekunan, terlebih lagi Tuhan yang setia. Karena itu, jangan berhenti memperkatakan doa ofensif hanya karena belum ada perubahan yang terlihat. Teruslah datang kepada Tuhan, tetap berseru dan tetap berharap. Jangan biarkan kelelahan merampas iman kita. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi percayalah, Tuhan bukan hanya sanggup mengubah keadaan, tetapi Dia juga setia membentuk hati yang berdoa. Peganglah iman bahwa setiap doa tidak pernah sia-sia. Pada waktunya yang sempurna, Tuhan akan menjawab, memulihkan, dan menyatakan kebaikannya. Jadilah kuat dalam doa dan tetaplah mendeklarasikan perkataan profetik yang sesuai dengan kehendaknya, bukan sampai kita lelah, tetapi sampai kita melihat tangan Tuhan bekerja dengan nyata. Apakah Anda masih tetap berdoa atau sudah mulai berhenti karena lelah menunggu? Mengapa demikian? Mengapa Anda perlu terus berdoa sampai perubahan penuh terjadi? Bagaimana Anda bisa mengambil komitmen untuk terus berdoa sampai akhir? Tuhan, kuatkan kami untuk tidak berhenti berdoa sampai Engkau menyatakan perubahan penuh dalam hidup kami. Ajarkan kami kesetiaan, ketekunan, dan iman yang tidak goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa sebelum perubahan penuh terjadi.